Bagaimana jika tubuhmu tidak benar-benar menua, tetapi hanya tertahan? Bagaimana jika 10 tahun yang kamu kira hilang, sebenarnya masih ada, diam, menunggu di dalam dirimu? Bukan sebagai kenangan, bukan sebagai harapan, tetapi sebagai potensi biologis yang belum diaktifkan. Pertanyaannya bukan apakah kamu bisa kembali, tetapi apakah kamu pernah benar-benar pergi? Selama ini, kamu diajarkan bahwa waktu adalah garis lurus, bahwa setiap detik yang lewat membawa sesuatu menjauh darimu. Energi, kejernihan, vitalitas, semua dianggap berkurang. Namun, bagaimana jika yang berkurang bukanlah waktu, melainkan aliran? Sebuah sistem dalam tubuhmu yang perlahan berhenti bergerak, bukan karena rusak, tetapi karena diabaikan. Ada satu sistem yang tidak memiliki jantung, tidak memiliki pompa, tidak memiliki mesin. Ia bergantung sepenuhnya pada satu hal yang hampir hilang dari kehidupan modern: gerakan. Sistem limfatik. Sistem yang diam sampai kamu menggerakkan hidupmu kembali. Dan ketika ia berhenti, tubuh tidak langsung memberi sinyal keras. Ia hanya mulai menua, perlahan, diam-diam. Bayangkan ini, limbah seluler yang seharusnya dibuang, tertahan. Sisa metabolisme yang seharusnya mengalir, mengendap. Seperti sungai yang kehilangan arusnya, tubuhmu mulai mengumpulkan apa yang seharusnya dilepaskan. Kulit kehilangan cahayanya, pikiran kehilangan kejernihannya, energi tidak lagi mengalir. Ia menjadi sesuatu yang harus dihemat. Dan mungkin tanpa kamu sadari, ini sudah terjadi cukup lama. Bukan dalam hitungan hari, tetapi tahun. 10 tahun, mungkin lebih. Bukan karena kamu hidup lebih cepat, tetapi karena tubuhmu berhenti membersihkan dirinya dengan cara yang seharusnya. Bukan penuaan yang mempercepat, tetapi stagnasi yang memperdalam. Namun ribuan tahun yang lalu, seseorang memperhatikan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak memiliki istilah ilmiah, tidak ada kata limfatik, tidak ada drainase, tidak ada regenerasi seluler. Tapi mereka melihat hasilnya. Mereka melihat manusia yang tampak lebih muda dari usianya, lebih jernih, lebih hidup. Dan dari pengamatan itu, lahirlah satu gerakan, satu posisi sederhana, tidak kompleks, tidak membutuhkan alat, hanya tubuh dan kesadaran. Gerakan ini disebut Viparita Karani, sebuah posisi di mana dunia dibalik, dan mungkin untuk pertama kalinya, tubuhmu mulai kembali ke arah yang benar. Dalam teks kuno, gerakan ini disebut mampu menaklukkan usia tua, bahkan kematian. Kedengarannya seperti metafora, seperti bahasa puitis dari masa lalu. Namun, bagaimana jika itu bukan simbol? Bagaimana jika itu adalah cara terbaik yang mereka miliki untuk menjelaskan sesuatu yang belum bisa mereka ukur, tetapi bisa mereka rasakan? Hari ini, kita mulai memahami apa yang mereka lihat, bahwa ketika tubuh dibalik, sesuatu yang selama ini tertahan mulai bergerak. Cairan yang diam mulai mengalir. Sistem yang tertidur mulai bangkit. Dan untuk sesaat, tubuh berhenti melawan waktu dan mulai bekerja bersamanya. Jadi sebelum kamu melanjutkan, sebelum kamu mencoba memahami dengan pikiranmu, berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana rasanya jika tubuhmu tidak perlu diperbaiki, tetapi hanya diingatkan bagaimana cara mengalir kembali. Karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya
bukan tentang menambahkan sesuatu yang baru ke dalam hidupmu. Ini tentang menghapus hambatan yang selama ini tidak kamu sadari. Tentang membiarkan tubuhmu melakukan apa yang sebenarnya sudah ia tahu sejak awal. Dan mungkin, hanya mungkin, 10 tahun itu tidak pernah benar-benar hilang. Sebelum kita melangkah lebih dalam, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana, tapi bermakna. Tulis di kolom komentar, kamu menonton ini dari kota mana? Bukan sekadar lokasi, tapi titik di dunia tempat kesadaran ini sedang sampai. Karena menarik untuk dipikirkan, bagaimana satu pemahaman bisa bergerak melintasi jarak, dan mungkin sampai tepat di saat kamu membutuhkannya. Dan saat kamu menuliskannya, sadari ini, bahwa seperti video ini yang mencapai kotamu, ada sesuatu di dalam tubuhmu yang juga sedang mencoba mencapai pusatnya. Sesuatu yang bergerak perlahan, atau mungkin sudah terlalu lama tidak bergerak sama sekali. Sistem limfatikmu tidak memiliki kemewahan untuk diam terlalu lama. Sekarang, bayangkan tubuhmu sebagai jaringan sungai. Tidak terlihat dari luar, tapi mengalir di setiap sudut keberadaanmu. Sungai ini tidak membawa air, tetapi membawa sisa. Limbah seluler, fragmen metabolisme. Hal-hal yang tubuhmu lepaskan agar kamu bisa tetap hidup dengan ringan. Namun apa yang terjadi jika sungai ini berhenti? Tidak ada alarm yang berbunyi. Tidak ada rasa sakit yang langsung terasa. Hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi beban. Wajah yang tampak sedikit lebih lelah. Pikiran yang tidak sejernih dulu. Energi yang terasa harus dihemat, bukan lagi mengalir bebas. Ini bukan karena tubuhmu gagal, tapi karena alirannya terhenti. Dan disinilah gerakan itu masuk, bukan sebagai solusi ajaib, tetapi sebagai kunci yang membuka kembali sesuatu yang sudah ada. Viparita Karani. Sebuah posisi yang terlihat sederhana, tapi menyentuh mekanisme yang sangat dalam. Kamu berbaring, mengangkat kaki ke dinding, dan tiba-tiba arah dalam tubuhmu berubah. Coba bayangkan ini secara perlahan. Saat kaki terangkat, gravitasi yang selama ini menarik cairan ke bawah, kini bekerja sebaliknya. Cairan limfatik yang tertahan di kaki dan bagian bawah tubuh mulai kembali naik. Tidak dipaksa, tidak didorong, hanya diizinkan. Di titik ini, banyak orang merasakan sesuatu yang aneh. Sensasi hangat, denyutan halus, rasa berat yang perlahan berubah menjadi ringan. Dan seringkali, mereka mengira itu ketidaknyamanan. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Pergerakan. Ini adalah mekanisme pertama, bukan teori, bukan konsep abstrak, tapi hukum sederhana yang selama ini kamu lupakan, bahwa arah bisa mengubah segalanya. Bahwa hanya dengan membalik posisi, kamu mengubah cara tubuhmu mengalirkan kehidupan. Namun gerakan ini tidak berhenti di sana, karena setelah aliran dimulai, tubuh membutuhkan ritme. Disinilah napas masuk. Tarik napas perlahan, bukan untuk mengisi paru-paru, tetapi untuk mengaktifkan sesuatu yang lebih dalam. Diafragma. Saat kamu bernapas dalam posisi ini, diafragma tidak lagi sekadar membantu pernapasan. Ia berubah menjadi pompa. Setiap tarikan napas menciptakan tekanan. Setiap hembusan melepaskannya. Dan di antara dua momen itu, sistem limfatikmu
mulai bergerak lebih kuat. Bayangkan sebuah gelombang. Naik, turun. Naik, turun. Setiap siklus napas menjadi dorongan lembut yang mengangkat cairan limfatik ke atas, menuju pusat tubuhmu. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu lihat, tapi sesuatu yang bisa kamu rasakan jika kamu cukup diam. Dan disinilah kebanyakan orang gagal. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak tinggal cukup lama. Mereka bergerak terlalu cepat, mengoreksi posisi, memikirkan hasil. Padahal, bagian terpenting dari proses ini adalah keheningan. Fase ketiga bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi melakukan lebih sedikit. Berhenti menyesuaikan, berhenti menganalisis. Biarkan tubuhmu mengambil alih. Karena pada titik ini, sistem sarafmu mulai berubah. Dari mode bertahan ke mode pemulihan. Dari ketegangan ke pelepasan. Sistem parasimpatik mulai aktif. Detak jantung melambat, pikiran mereda, dan tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri tanpa kamu sadari. Banyak orang mencari solusi di luar. Suplemen, metode kompleks, teknik yang rumit. Tapi seringkali yang mereka butuhkan hanyalah ruang. Ruang bagi tubuh untuk kembali melakukan apa yang sudah ia tahu. Tanpa gangguan, tanpa tekanan. Dan mungkin sekarang kamu mulai menyadari sesuatu, bahwa ini bukan tentang menambahkan aktivitas baru, tapi tentang menghilangkan hambatan, tentang berhenti cukup lama, agar sesuatu yang lebih dalam bisa mulai bekerja. Namun tentu saja ada hambatan, rasa tidak sabar, pikiran yang terus berbicara, dorongan untuk melakukan dengan benar. Ini semua normal, karena kamu telah dilatih untuk terus aktif, bahkan saat tubuhmu membutuhkan diam. Jadi jika kamu mencoba ini dan merasa gelisah, itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu sedang menyentuh sesuatu yang jarang kamu kunjungi. Keheningan yang sebenarnya. Dan di dalam keheningan itu, sesuatu mulai terjadi. Perlahan, tidak dramatis, tapi nyata. Sistem yang selama ini tertidur mulai bangun. Aliran yang terhenti mulai bergerak kembali. Jadi malam ini, ketika kamu memutuskan untuk mencoba, ingat ini. Kamu tidak sedang melakukan latihan. Kamu sedang mengembalikan arah. Mengizinkan tubuhmu mengingat bagaimana rasanya mengalir. Dan mungkin itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar daripada sekedar merasa lebih baik. Sekarang, tidak perlu terburu-buru. Tidak ada yang harus kamu kejar di sini. Biarkan video ini berjalan, seperti napasmu yang mulai melambat dengan sendirinya. Kamu tidak sedang belajar sesuatu yang baru. Kamu sedang mengingat sesuatu yang sangat lama. Sesuatu yang tubuhmu pahami, jauh sebelum pikiranmu mencoba menjelaskannya. Jika pikiranmu mulai berisik, tidak apa-apa. Biarkan ia berbicara di latar belakang, seperti suara jauh yang perlahan kehilangan kekuatannya. Kamu tidak perlu melawannya. Cukup dengarkan suaraku dan rasakan ruang di antara setiap kata. Di sanalah sesuatu mulai terbuka. Mungkin kamu mulai merasakan perubahan kecil. Cara tubuhmu bersandar, cara napasmu masuk lebih dalam, tanpa usaha.
Itu bukan sugesti. Itu respon. Tubuhmu tidak menunggu bukti. Ia merespon perhatian. Dan semakin kamu hadir, semakin ia bekerja. Jadi tetaplah di sini. Tidak perlu pindah. Tidak perlu mengecek waktu. Untuk beberapa menit ke depan, dunia bisa menunggu. Karena apa yang sedang kamu lakukan sekarang lebih penting dari yang terlihat. Kamu sedang memberi tubuhmu izin untuk kembali ke ritmenya sendiri. Ingat, selama ini kamu hidup dalam arah yang konstan. Berdiri, duduk, menunduk, selalu mengikuti gravitasi, tanpa pernah benar-benar melawannya. Dan sekarang, hanya dengan membalik posisi, kamu mengubah hubunganmu dengan dunia. Dan secara diam-diam, tubuhmu merespon perubahan itu. 10 tahun itu bukan sesuatu yang harus kamu kejar. Ia bukan tujuan. Ia adalah efek. Efek dari sistem yang akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Dan ketika sistem itu aktif, perubahan tidak terasa seperti usaha, tetapi seperti pelepasan. Mungkin kamu tidak langsung melihatnya besok atau lusa, tapi tubuhmu tidak bekerja dalam drama. Ia bekerja dalam konsistensi, halus, stabil. Dan setiap kali kamu kembali ke posisi ini, setiap malam, kamu seperti mengetuk pintu yang sama, sampai akhirnya ia terbuka. Bayangkan ini, malam pertama, tubuhmu terkejut. Malam ketiga, ia mulai mengenali pola. Malam ketujuh, ia mulai menyesuaikan. Dan tanpa kamu sadari, sesuatu di wajahmu berubah. Bukan drastis, tapi cukup untuk membuatmu berhenti sejenak di depan cermin dan bertanya, ada apa yang berbeda? Itu bukan ilusi. Itu bukan harapan. Itu adalah akumulasi dari sesuatu yang akhirnya bergerak. Limbah yang mulai pergi, aliran yang kembali, sistem yang berhenti diam. Dan ketika itu terjadi, tubuhmu tidak hanya terlihat berbeda, ia terasa berbeda. Dan di titik ini, kamu mungkin mulai mengerti bahwa penuaan bukan hanya tentang waktu yang berlalu, tapi tentang apa yang berhenti bergerak di dalam dirimu. Dan jika itu benar, maka kebalikannya juga benar, bahwa dengan mengembalikan aliran, kamu mengembalikan waktu dalam bentuk yang berbeda. Jadi tetaplah bersama suara ini sampai akhir. Bukan karena kamu harus, tapi karena sesuatu dalam dirimu memilih untuk tinggal. Dan pilihan itu, sekecil apapun, adalah awal dari perubahan yang nyata. Tidak perlu memaksakan pemahaman, tidak perlu mencoba mengingat semuanya. Cukup biarkan ini meresap, seperti air yang perlahan masuk ke dalam tanah, tanpa suara, tanpa usaha, tapi mengubah segalanya dari dalam. Dan ketika video ini selesai nanti, kamu tidak akan merasa seperti baru saja belajar sesuatu. Kamu akan merasa seperti baru saja menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang. 10 tahun itu tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu sampai kamu berhenti cukup lama untuk membiarkan mereka kembali. Dan malam ini mungkin adalah pertama kalinya kamu benar-benar memberi mereka jalan pulang.